Bicara 6.30 yang diprogramkan oleh Pak KDM itu bukan bicara tentang bahwa anak itu jam berapa tiba di sekolah, jam berapa bangun. Bapak Ibu pasti kilas tentang FPI yang didirikan di 17 Agustus. Saya ke Kang Maman. Kang Maman, Anda pernah punya pengalaman dengan FPI? Ya. Anda pernah dipukuli oleh FPI? Betul. 2008 ketika kami memperingati 1 Juni Hari Pancasila, dan kami meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus dipahami sebagai konteks dalam bahasa NU adalah kalimatus sawa, sebuah prinsip yang menyamakan kita sebagai warga negara. Nah, ketika itu tiba-tiba ada memakai label jubah-jubah dan pemukul. Saya 14 jahitan, di sini 4 jahitan. Dan ketika itu Gus Dur menengok saya, dan Gus Dur mengatakan tidak boleh ada lagi darah yang terkucur untuk para pembela kebinekaan. Nah, saya ingin mengatakan, saya setuju Pak Mardhani, sahabat saya, bahwa di awal-awal ketika FPI berdiri, kita tahu 98 ketika Pam Swakarsa, dan saya adalah orang yang pernah datang berkali-kali ke rumahnya Habib Rizik di Petamburan dan mengundang ngaji di rumah saya di Sumedang. Dan saya senang lihat Habib Rizik ceramah menggairahkan nilai agama yang rahmatal alamin, menghormati toleransi, karena Habib Rizik pun belajar di sekolah non-muslim ketika itu. Dia cerita soal itu. Nah, tetapi ketika tiba-tiba FPI menjadi laskar, yang menjadi laskar seolah-olah jadi polisi syariah, melakukan intimidasi, hate speech di panggung-panggung publik, melakukan mimbar-mimbar dakwah menjadi mimbar-mimbar fitnah, mencaci maki aparat negara, mencaci maki termasuk Pancasila. Saya tiba-tiba ingat cerita bagaimana seorang Nabi Musa menghadapi Fir'aun, tetapi bayangkan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha, tetapi faqula lahu qawlan layyinan. Musa, kau pergi ke Fir'aun. Fir'aun itu lebih jahat dari rejim manapun, tetapi faqula qawlan layyinan. Ucapkan dengan ucapan yang lembut, ucapan yang jelas, argumentatif. Nah, apa yang mau Anda katakan, Kang Maman? Kalau berangkat dari pengalaman Anda. Saya ingin mengatakan bahwa kita butuh FPI yang membawa dakwah yang ramah. Kita butuh FPI yang membantu tsunami, tetapi rekam jejak di publik yang bagaimana ada razia, bagaimana ada seolah menempatkan diri seolah tidak ada polisi tapi menempatkan polisi, itulah yang sebenarnya sangat menarik. Karena ditanya bagaimanapun, kita ini adalah negara yang berdasarkan hukum, maka hukum harus kembali kepada aparat-aparat hukum. Ormas harus berdiri menjadi nilai pada negara, dan kalau Anda melihat sekarang, berarti dengan rekam jejak FPI tadi, menurut Anda diberikan izin atau dibubarkan ini? Kalau saya sederhana, serahkan ke Mendagri soal itu administrasi. Tetapi bagi saya, alangkah indahnya kalau FPI itu, nanti ini tugas Kemendagri, hari ini FPI yang punya rekan jejak di publik melakukan kekerasan itu hilang, lalu berikanlah nadi dengan nama baru, lalu dengan koridor NKRI Pancasila. Dan ini jadi FPI yang sekarang dihilangkan, bikin nama baru. Dan saya rasa seperti yang dikatakan Mas Sugito tadi, tidak masalah kalaupun dibubarkan, karena nanti FPI dengan prinsip dakwah yang rahmatul alaminnya itu tetap. Bagaimana Ustaz David? Jadi gini, Mbak Nana, saya mau luruskan dulu. Yang pertama tadi Kang Maman bilang bahwa di tahun 2008 di Monas, ya, ini mau lurusin. Ini kan versi Kang Maman nih. Jadi waktu itu bukan masalah Pancasila, masalah Ahmadiyah waktu itu. Di mana kita dapat info dari polisi waktu itu, HKKBP ini dapatnya tuh di HI untuk lokasi acara. Sedangkan kita mau ada aksi masalah BBM waktu itu. Nah, bertemulah di Monas, saling kata-kataan, terjadilah ribut, sebetulnya seperti itu. Jadi nggak usah cengeng menurut saya, namanya kata-kataan begitu kan. 14 jahitan. Iya, artinya nggak usah cengeng gitu. Laki-laki lah wajar, namanya kata-kataan. Oke, jadi bukan satu orang, ini tadi. Enggak, tapi itu kan sudah diputus dalam pengadilan. Bukan, sebentar, ini kepolisian kronologisnya adalah tadi. Mereka AKKBP dikasih tempat. Kapolresnya Pak Heru kok bicara sama saya. Kenapa Anda telah kasih di sini, Pak? Akhirnya bentrok ini. Ini pada ngeyel Ustadz kemari, akhirnya ribut. Akhirnya kita yang disalahkan. Lalu kemudian masalah Front Pembela Islam tadi dikatakan mau ambil alih hukum, polisi apa, itu bid'ah dolalah itu. Jadi istilahnya bid'ah dolalah, nggak benar. Kami kerjasama dengan polisi. Kami ada SOP dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu yang dilakukan oleh FPI, ada standar prosedur. Kami datang ke RT, ke RW, ini yang nggak pernah diangkat.
datang ke Polres, datang ke Polsek. Bahkan dengan Pak Tito sendiri, bagaimana dulu zaman di Poso jadi Kapolda, baik kita semua nggak ada masalah. Dan membantu tugas polisi. Ya artinya kalau mereka menginginkan FPI untuk minta dibantu gitu, tugas daripada kepolisian 24 jam. Oh, nah itu FPI siap untuk Saya membantu. menarik ini Nah, perspektifnya. sebentar, saya selesaikan dulu. Nggak ada masalah. Kami menginginkan agar apa? Generasi kita ini baik. Oke. Karena kemungkaran, kemaksiatan luar biasa. Maaf ya, LGBT bagaimana keadaan di negeri kita? Ada lagi kawin sejenis saat ini. Kawin apa namanya? Sedara saat ini. Luar biasa. Oke. Ini PR ke depan bersama. Lalu kemudian bahwa Front Pembela Islam di awal-awal tadi ya dikatakan Kang Maman, terima kasih antum dulu mahabbah sama Habib Rizik. Sampai Mudah-mudahan sekarang. seterusnya mahabbah sama Habib Amin, Rizik. sampai sekarang lah. Oke. Jadi intinya bahwa FPI diajarkan oleh Habib Rizik, di dalam bukunya ini ada jelas wawasan kebangsaan menuju NKRI bersyariah. Habib Rizik selalu mengajarkan Pancasila. Habib Rizik selalu mengajarkan cinta akan NKRI. Oke. Dan Habib Rizik sendiri, abahnya, ayahnya Sayyid Husain bin Syahab itu pejuang. Beliau teman dekatnya Bung Karno. Oke. Jadi jangan diragukan FPI tentang Pancasilanya. Jangan diragukan FPI tentang NKRI-nya. Kang Maman. Lalu kemudian sebentar, FPI Front Pembela Islam tadi di awal-awal tuh ada apa namanya, dianggap anarkis lah boleh dibilang. Itu banyak masukan dari kiai-kiai sepuh. Kami datang ke Mbah Memun Zubair ke Lasem. Kebetulan saya ini pesantrennya NU di Jawa Tengah, Kiai Mas'ud di Pemalang Moga. Saya pernah pasaran juga di Babakan Jiwaringin. Sama kita ngajinya utawi iki-iku kalau kata santri. Sama man utawi sopone wong, sama lah, nggak ada masalah. Nah, Oke. nah oleh karenanya sekarang ini paradigma FPI sudah terlihat beda. Karena banyak masukan dari sepuh-sepuh, dari kiai-kiai. Ini nahi munkarnya coba di caranya kita Oke. dengerin. Alhamdulillah dalam kurun belakangan ini kami betul-betul melalui prosedur yang baik. Baik. Lalu kemudian sekarang ini kami lebih banyak tampil untuk bencana di Indonesia. Ya. Oke, Kang Ya, Maman. tadi ada yang menarik ya, diskursus tentang bagaimana aparat berkomunikasi dengan FPI ini harus menjadi perhatian kita, terutama di Komisi 3. Bagaimana kepolisian yang punya anggaran begitu besar ternyata membiarkan komunikasi dengan salah satu ormas, lalu seolah-olah ormas itu di depan. Itu merugikan pajak kita. Seharusnya ketika FPI menemukan kemungkaran, maka tugas ormas adalah pertama memberikan laporan, Baik. oke. Yang kedua memberikan edukasi, karena ketika Rasulullah dilemparin batu, Rasulullah tidak meminta orang Taif Ya, itu hancur, dalam tapi ranah- dia cuma berdoa. dalam Allah ranah Akbar. dakwah itu. Oke. Nah, Itu saya- dalam ranah dakwah, kami- bukan dalam ranah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan, ini dari Begini, sisi politik iya. Ustaz. Oke. Makanya menurut saya kalau FPI jadi partai politik itu lebih enggak, fair. FPI nggak akan pernah Karena jadi partai politik. Apakah nanti itu dipilih oleh FPI rakyat tidak itu akan bagus. pernah Oke. jadi Saya ingin partai mengatakan politik. Baik. ini sebuah Maaf. masukan diskursus Ya. menarik. Bagaimana kita akan mempertanyakan profesionalisme kepolisian, dan ini penting akan dibawa oleh kita di forum DPR RI. Nah, intinya FPI siap tampil untuk bangsa Indonesia ini demi kebaikan bersama. Oke. Yang harus dijelaskan Baik. kepada publik yang paling inti pemahamannya FPI atau tadi yang dijelaskan oleh Habib Rizik tentang khilafah itu berbeda apa enggak dengan khilafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kiai-kiai pendiri NU dulu, ini sudah khilafah model negara Republik Indonesia. Pak Kiai, Nah, kalau itu khilafahnya beda, mungkin inilah sesungguhnya yang akan menjadi persoalan Tidak ada ke perbedaan. depan. Kalau itu tadi tidak ada perbedaan. Kami tetap NKRI. Kami tetap Pancasila. Kami hanya ingin mengajak negara-negara Islam di dunia ini bersama-sama membangun ekonomi umat. Oke. Untuk menjaga keselamatan umat Islam yang didolimi setiap saat. Kurang lebihnya seperti itu Pak Kiai. Nah, ketika itu sudah sama, maka amar ma'ruf diperintahkan, nahi mungkar diperintahkan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar harus bil ma'ruf, tidak dengan bil mungkar. Ini yang penting. Baik. Saya harus break. Setelah ini saya akan kasih kesempatan ke Hendrik Rosdinar untuk bicara dari perspektif HAM, Koalisi Kebebasan Saya tadi Berserikat. belum, nak. Apakah ya, dan Kang Mardhani juga, apakah memang ada unsur kebebasan berserikat akan dibelenggu dengan berbagai aturan baru? Setelah pariwara kita akan bahas. Itu bukan bicara tentang bahwa anak itu jam berapa tiba di sekolah.
Jam berapa bangun? Bapak Ibu pastikan dibantu anak kita untuk tidurnya berkualitas. Tolong ya Bapak Ibu ya, bukan masalah bangunnya jam berapa. Kalau dia bangun jam 5, artinya minimal anak Bapak Ibu harus tidur selama 8 jam. Jam 9 itu sudah tidur. Jam 8, 1 jam sebelum jam 9, gadget, lampu matikan. Kenapa harus dimatikan? Karena pada saat tidur itu jam biologisnya manusia itu memproduksi yang namanya hormon melatonin. Hormon keseimbangan di mana emosi anak-anak itu diseimbangkan. Itu ada hormon khusus. Jadi saya belajar Bapak Ibu. Karena gimana juga kita harus ngikutin, betul? Ini masalah pelatihan anak-anak kita agar siap nanti di masa depan. Karena nanti di dunia nyata, realnya mereka di masyarakat, dunia itu nggak akan nunggu mereka untuk siap, betul tidak? Anak-anak kita harus disiapkan dari sekarang, dimulai dari tidurnya harus berkualitas. Biasakan Bapak Ibu, tegakan jam 8 ambil HP-nya. Bisa Bapak Ibu? Ya, ambil HP-nya. Kenapa? Karena kalau HP itu dia nyala, itunya itu nggak bagus. Hormon melatoninnya bisa terganjal, bisa tidak berproduksi. Nggak bisa yang namanya tidur kita diganti nanti dengan tidur siang, nggak bisa. Hormon melatonin, hormon pertumbuhan itu hanya akan hadir pada malam hari. Pada saat jam 21, jam berapa? Jam 9 malam. Itu mulai hormon melatonin terbentuk. Kita harus belajar bagaimana cara kerja otak kita. Jadi tolong anak Bapak Ibu pastikan tidurnya berkualitas. Jam 8 ambil HP-nya, matikan lampunya. Karena cahaya itu juga mempengaruhi produksi daripada hormon melatonin. Makanya kalau anak bangun tidur uring-uringan, di sekolah dia jadi nggak bisa nyerap pelajaran, gede ambek. Salah satunya karena tidurnya tidak berkualitas. Bisa dipahami Bapak Ibu, ya. Jadi jam 8 ambil. HP-nya ambil, biarin dia marah-marah, ya. Kenapa? Jam 6.30 itu kita bukan lihat sekali lagi, bukan lihat jamnya. Ini melatih karakter anak. Jangan sampai anak kita nggak siap, belum siap. Dunia nanti nggak nunggu anak kita siap. Dunia itu nggak akan nunggu yang namanya, oh dah anak ini mah anaknya siapa. Nggak akan lihat latar belakang anak kita, betul? Tidak akan melihat itu yang namanya rankingnya berapa, rapotnya berapa. Enggak, yang dilihat dunia adalah karakternya. Bagus tidak? Dia harus siap kapanpun. Jadi dari sekarang di sekolah, ya, aturan gubernur itu kenapa? Karena untuk mendidik anak kita untuk siap. Di dunia kerja nanti Bapak Ibu, anak saya sambil kuliah sambil kerja. Dia kerja di swasta, ya kan? Bagaimana kerjanya fisik sambil kuliah dia. Capek Mami, pilihanmu. Walaupun ibunya kepala sekolah, anak saya tetap cari uang Bapak Ibu. Dia kerja yang terakhir itu di FOT, ya gitu. Bagian apa? Bagian di ruangan produksi yang panasnya minta ampun, sip-sipan. Harus siap. Oh nggak bisa Pak, saya belum siap kerja jam segitu. Ya dikeluarkan beran, betul tidak? Ya, ingat ya, dunia nyata. Ajarkan anak Bapak Ibu, kasih tahu, nggak akan nunggu kamu siap sayang. Kamu siap dari sekarang. Keren, jadi ya? Tidurnya ajarkan anak Bapak Ibu untuk tidur jam 8 ambil HP-nya. Janji ke saya? Janji ya Bapak Ibu. Bapak-bapak tolong ya, jangan ngandelin ibunya ya. Ambil, udah biasanya aku bapaknya sok sieun. Ambil aja HP-nya, nanti dikasihkan lagi pada saat mau sekolah. Karena jam 5 bangun artinya 8 jam minimal tidur. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya ngomong gini bukan berarti marah ya. Itu cara saya menegaskan. Pastikan jam 8 apa Bapak Ibu? Tarik HP, matikan lampu, tidak boleh ada cahaya sedikit pun ya. Biar hormon melatoninnya sempurna berproduksi agar sehat anak Bapak Ibunya ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, tadi dia tanggapan dari seorang ustazah, bisa disebut guru ya. Ya, yang mana turun gunung untuk pembela Kang Deddy Mulyadi, yang mana sekarang ya Kang Deddy banyak dihujat dan
dosen tersebut ya menyatakan bahwa setuju dengan apa kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan mungkin para elit yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dan tadi juga Najwa Shihab menjelaskan ataupun mengundang ya permasalahan Front Pembela Islam FPI, ya FPI dulu dan FPI sekarang. Jadi sudah teman-teman saksikan ya tadi apa perbedaan dari FPI dulu dan sekarang. Ya, tinggal disimak baik-baik, tinggal ya sesuai keyakinan teman-teman. Kira-kira FPI itu apa? Ya, tolong ambil yang baiknya, buang yang buruknya di video ini. Oke, teman-teman. Ya, terkait FPI mungkin sudah clear ya. Dan tidak akan dibahas lagi mungkin ya. Sudah jelas ya. Ya, tadi ada seorang ustadz juga, ada seorang para tokoh. Ya, sudah jelas clear masalah FPI. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga Kang Deddy Mulyadi juga sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.